Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhajir, apa kabar? Waalaikumsalam, baik-baik Mbak Friska. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya di Kompas Petang. Pak Muhajir, kan pemerintah melarang semua orang ini mudik lebaran pada 6 sampai 17 Mei. Lalu antisipasinya seperti apa kalau ada pergerakan keluar kota untuk mudik sebelum atau setelah tanggal itu, Pak Muhajir? Bahasa saya bukan melarang tapi meniadakan ya. Oke. Pemerintah meniadakan mudik tahun 2021. Tentu saja yang betul-betul diperketat itu adalah pada puncaknya yaitu antara 6 sampai 17. Memang sangat mungkin sebelum itu juga sudah ada mereka yang bepergian dalam tanda petik mudik. Karena itu nanti tetap protokol kesehatan, kemudian pemeriksaan di beberapa titik perjalanan baik darat, laut maupun udara akan dilakukan oleh instansi terkait, terutama Kementerian Perhubungan dan Polri dan TNI. Oke. Nah, jadi pengawasannya nanti seperti apa, Pak, di range tanggal itu? Tentu kan agak sulit juga ya untuk melihat bagaimana pergerakan orang di tanggal-tanggal jelang Idul Fitri atau setelah Idul Fitri, Pak Muhajir. Kan sudah ada rambu-rambu dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang berkepentingan, yang nanti kemudian ketentuan-ketentuan atau syarat itu nanti akan diatur oleh Satgas COVID dan kemudian pelaksanaannya akan diawasi, dikendalikan oleh TNI Polri dan TNI maksud saya. Sebelumnya kan belum ada meniadakan mudik ini ya Pak, tapi akhirnya diputuskan meniadakan mudik. Untuk background lebih jelasnya atau latar belakang lebih jelasnya, sebenarnya seperti apa sih yang dikhawatirkan dengan adanya mudik ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu dengan kenaikan angka COVID-19 pasca mudik ini? Secara umum, memang untuk Indonesia itu kasus COVID itu cenderung menurun ya. Angka kasusnya, kemudian angka kematian dan juga tingkat kepadatan atau kepenuhan dari rumah sakit juga semakin berkurang. Dan ini kita bukan berarti akan menganggap enteng, malah justru kita ingin betul-betul lebih cermat, lebih waspada untuk ke depan, terutama mengantisipasi libur panjang. Berdasarkan pengalaman, bukan lagi hipotesis, tapi ini sudah tesis, bahwa setiap ada libur panjang dan kemudian dibarengi dengan pergerakan orang yang besar-besaran dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kira-kira 2 minggu kemudian pasti diikuti dengan kenaikan kasus, kemudian angka kematian juga meninggi, kemudian rumah sakit juga penuh. Nah inilah yang kita tidak ingin terjadi lagi pada Idul Fitri ke depan yang akan datang. Karena itulah pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan, mulai dari pertimbangan kesehatan termasuk pertimbangan pemulihan ekonomi, keselamatan penduduk, maka kemudian diputuskanlah pada Idul Fitri sekarang ini untuk mudiknya sementara masih ditiadakan itu. Oke, mudiknya ditiadakan, tapi cuti bersamanya tetap ada, Pak Muhajir? Cuti bersama tetap, ya, dan cuti bersamanya bisa nanti bersama keluarga, tidak harus cuti untuk mudik. Itu cuti bersamanya ditetapkan berapa hari, Pak? 1 hari saja saat Idul Fitri atau 2 hari Idul Fitri? 1 hari menjelang Idul Fitri, tapi kan nanti ada hari kecepet itu, karena ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga kemungkinan ada 5 hari libur panjang. Oke. Dan sisanya yang dipotong itu, yang ini juga ingin saya jelaskan kepada para pemirsa, Ya. bahwa tidak ada penghilangan atau pengurangan cuti ya. Jadi pemotongan cuti bersama itu dialihkan kepada cuti biasa atau cuti individual, yang nanti hak cutinya itu akan diatur oleh masing-masing instansi dan perusahaan di mana mereka bekerja. Oke. Jadi tidak ada penghilangan hak cuti karyawan maupun pegawai. Oke, jadi tidak dihilangkan cutinya, tapi dialihkan ke cuti biasa, ke jatah cuti biasa begitu ya Pak Muhajir ya, tidak Betul, dihilangkan betul. hak cuti karyawan ini. Nah, berikutnya kan tentu harus ada koordinasi antar lembaga atau juga antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti apa nanti skema yang akan dirancang Pak Muhajir? Ya kan sebelum kita putuskan ini sudah ada rapat berkali-kali dan berjenjang ya. Berkali-kali dimulai rapat eselon 1 dari KL terkait, kementerian dan lembaga terkait. Kemudian yang terakhir tanggal 23 kemarin itu dipimpin oleh Pak Menko Ekonomi selaku Ketua KPCPEN. Kemudian sudah ada keputusan dan perlu mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, dan hari ini maka kemudian kita putuskan bahwa
apa itu mudik ditiadakan itu. Jadi semuanya sudah kita siapkan dan sudah ada masing-masing KL sudah punya opsi. Seandainya mudik ini boleh, apa yang akan dilakukan, dan seandainya mudik itu ditiadakan, apa yang dia lakukan. Sehingga ketika kita putuskan ditiadakan ini, ya tinggal mengeluarkan menu bagaimana nanti langkah-langkah kalau itu saja, langkah-langkah kalau itu ditiadakan ini. Jadi semuanya sudah kita siapkan, insya Allah mudah-mudahan akan lebih rapih dan lebih terkoordinasi dan terkontrol dibanding tahun lalu. Oke. Koordinasi ini termasuk dengan Kementerian Perhubungan juga berarti ya Pak Muhadjir untuk mengontrol bagaimana jalannya moda transportasi masyarakat menggunakan transportasi di masa-masa mudik itu? Betul, jadi justru malah Kementerian Perhubungan lah menjadi leading sektor. Dan ini juga sudah kita koordinasikan tentang bansos nanti ya, dari pengaman sosial dengan Kementerian Sosial, sehingga mereka-mereka yang nanti tertahan tidak bisa mudik, yang memang membutuhkan bantuan-bantuan sosial, nanti juga akan kita atur, disiapkan oleh Ibu Menteri Sosial, Bu Risma. Oke, dan apakah juga untuk angkutan umum ini kan kita tidak tahu misalnya masyarakat ini akan menggunakan angkutan umum atau untuk mudik atau seperti apa? Ada pengawasan khusus atau tidak nantinya yang akan dimintakan ke Kementerian Perhubungan sebagai leading sektor tadi yang disampaikan Pak Menko? Kan nanti perjalanan biasa tetap dibolehkan, terutama mereka yang memang sangat perlu ya. Jadi tidak dilarang secara ketat, artinya secara 100% ya. Karena itu nanti ada pemeriksaan, ada pengendalian, dan masing-masing kementerian sudah menyiapkan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh mereka yang akan bepergian, dan itu nanti akan diatur oleh Satgas Covid, dan di lapangan akan dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penindakan oleh Polri dibantu oleh TNI dan aparat yang lain. Oke, bagaimana dengan informasi tidak ada mudik lebaran, tapi ada kompensasi berupa bantuan sosial, itu seperti apa pemberiannya dan kepada siapa saja diberikannya Pak Muhadjir? Secara teknis akan diatur oleh Kementerian Sosial, dan sekarang Kementerian Sosial juga sedang merapihkan DTKS. Tadi Bu Risma menyampaikan, Bu Mensos menyampaikan bahwa untuk bansos, terutama untuk mereka yang membutuhkan, itu tidak disampaikan secara double, artinya April dan Mei dijadikan satu, tetapi pemberian bansos untuk Mei akan diedarkan pada awal bulan, sehingga dimungkinkan bansos itu bisa digunakan untuk bekal untuk mereka-mereka yang harus bertahan karena tidak mudik itu. Oke, nah bansos ini beda dengan THR ya Pak ya, agar ini tidak jadi mispersepsi juga di masyarakat. Ini bansos ini memang kompensasi karena tiada mudik itu, Pak Muhadjir? Ya, betul. Jadi beda THR dengan bansos beda. Kalau THR itu nanti domainnya Bu Menaker, Bu Menteri Tenaga Kerja, dan Bu Menteri Tenaga Kerja tadi juga sudah akan berupaya keras bagaimana supaya THR itu sudah diberikan sebelum Lebaran. Untuk yang bantuan sosial ini diberikannya untuk mereka yang tadi membutuhkan selama masa ini, atau misalnya mereka secara general Pak, artinya karyawan secara general akan mendapatkan bansos ini karena ada larangan mudik itu atau tiadanya mudik itu Pak? Kan sudah ada DTKS ya, DTKS, dan kemudian nanti seperti tahun lalu mungkin akan ada pendataan untuk mereka-mereka yang 2 DTKS yang sangat membutuhkan, dan itu kemungkinan ya, saya belum mendapatkan penjelasan lebih detail dari Bu Kementerian Perhubungan. Mungkin nanti juga akan ada pendataan mulai dari bawah RT RW untuk mereka-mereka yang memang betul-betul membutuhkan bantuan ketika menjelang Lebaran itu. Oke. Tapi akan diputuskan sebelum bulan Ramadan ya Pak, secara teknisnya agar nantinya tidak ada miss saat pemberian bansosnya ke masyarakat? Betul, ini kita nanti akan terus melakukan consignering, mungkin setiap minggu akan kita evaluasi sampai Lebaran. Jadi setiap saat akan kita lihat berbagai macam perkembangan, kita evaluasi, kemudian kita adakan perbaikan kalau memang ada yang kurang beres, dan kita harapkan semuanya bisa berjalan seperti yang dirancang. Oke, kalau tadi soal kompensasi untuk masyarakat yang tidak mudik, berikutnya kalau untuk teknis di lapangan untuk mengawasi dalam hal penyekatan di daerah-daerah yang biasa dilalui oleh para pemudik ini akan dilakukan juga, Pak Muhadjir? Ya, tadi dari Pak Kapolri sudah ada yang mewakili juga, dan kan sudah punya data historis pengalaman bagaimana menangani
hari raya dan puasa pada tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun terakhir kemarin ya. Sehingga atas dasar pengalaman itu tentu saja tinggal menyempurnakan saja. Dan tadi berdasarkan penjelasan dari Wakil Kapolri, saya rasa akan lebih baik dibanding, mudah-mudahan akan lebih baik dibanding penanganan tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun lalu. Dan diharapkan juga angka COVID-19 tidak meningkat tajam pada saat musim jelang libur Idul Fitri ini ya Pak Muhadjir. Terima kasih banyak sekali lagi. Itulah yang kita upayakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sehat selalu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.